simpang siur mengenai stem cell itu sangat-sangat membuat, kita khawatir, Mmm, gitu kan. "Ini loh aku beli stem cell sampo." mmm, oke. Wow, gimana caranya tuh bisa stem cell? Ada sel hidup di dalam sampo ya? Jadi Kadang kalau kita gali lebih lanjut tuh, kok kayaknya ini nggak pas yang ya, dimaksud tuh kayaknya Mhm, bukan bukan stem stem cell cell. yang bukan stem cell. pasti kita ngebayanginnya stem cell yang memang seharusnya. Ya jadi seperti, butuh perlakuan khusus, ya dia itu ada suatu hal benda yang hidup. Tapi ada yang bilang, stem cell itu misalnya dia dapatnya ada yang bilang dari binatang lah, Mhm. dari, tumbuh-tumbuhan lah bahkan ya, ada buah-buahan gitu. Jadi jangan sampai orang salah mendapatkan terapi yang, dianggapnya sudah dapat stem cell, padahal mungkin bukan stem cell yang seharusnya atau yang kita Mmm, ketahui. Ya. Tidak semua stem cell yang beredar itu berasal dari manufaktur yang benar-benar benar-benar kredibel. Halo Dalam Squad, berjumpa lagi bersama saya Diana Dwika. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat diperbincangkan, terutama di dunia ortopedi modern, yaitu terapi regeneratif. Ada stem cell, kemudian secretum, dan juga PRP. Benar nggak sih kalau terapi regeneratif ini ternyata bisa digunakan untuk dunia medis, terutama di ortopedi? Seperti apa manfaatnya dan apa aja nih efek sampingnya? Kita akan bahas langsung bersama narasumber kita, namun sebelumnya kami informasikan bahwa podcast kita kali ini adalah kolaborasi dari Gatam Institute Eka Hospital bersama Kalbe Regenik Stem Cell. Kali ini saya akan langsung memperkenalkan 3 dokter yang luar biasa yang sudah hadir di podcast kita kali ini. Yang pertama, di samping kiri saya sudah ada Dr. Erik Wonggokusuma selaku dokter konsultan sport injury. Halo Dr. Erik. Oke, kita bahas ini yang paling banyak diperbincangkan ya, masalah stem cell ini lagi naik daun sekarang ya. Oke, dan juga di samping Dokter Erik ada Dokter Nadia Natasya Ifran ya sebagai dokter konsultan sport injury juga dari Eka Hospital BSD. Ya. Dokter Nadia, terima kasih waktunya. Ya, Pastinya sama-sama. sibuk banget nih ya. Dan juga di samping Dokter Nadia ada Dokter Ricky Edwin Hutapea selaku dokter konsultan ortopedi lutut dan panggul Eka Hospital BSD. Dokter Ricky, apa kabar? Baik, jumpa lagi. Jumpa lagi. Ini bahasannya beda tapi kali ini ya. Ya, Ini ya, yang paling banyak nih jadi pertanyaan publik stem cell gitu kan. Banyak yang mau pakai. Kita akan coba untuk ini mitos atau fakta dulu boleh dong. ya, ya. Bener lah. Ini Dokter Diki mitos atau fakta kalau terapi regeneratif stem cell kemudian secretom PRP ini bisa digunakan untuk ortopedi. Faktanya ada ya, faktanya ya. ada, tapi untuk, 15. spesifik diagnosis dan treatment tertentu. Jadi kalau kita pukul rata, stem cell bisa merupakan solusi untuk semua penyakit, kita belum punya evidence base yang cukup baik ya. Tapi ada beberapa untungnya dibantu oleh, Kementerian Kesehatan kita juga, yang kemarin di bidang ortopedi ada 15 diagnosis dan treatment yang memang kita sudah diresmikan untuk bisa dipakai untuk, digunakan sebagai pelayanan ke pasien. Jadi, kita sekarang terbatas di lingkup 15, diagnosis tersebut. Oke. Mhm. Nah, ini berarti adalah mitos atau fakta nih Dokter Nadia bahwa ternyata di Indonesia yang sudah mendapat peraturan Menteri Kesehatan itu penggunaan stem cell itu di ortopedi nih. Ya, sampai saat ini Iya. ya memang yang ada peraturan dari, Kementerian Kesehatan itu memang baru ortopedi. Dan itu sama seperti kita katakan bahwa masih terbatas dalam 15 diagnosis tadi. Tapi memang kita sudah, tahun 2024 kemarin sudah ada peraturannya bahwa kita bisa melakukan terapi, regenerative medicine pada pasien-pasien yang ada tersebut. Oke. Dokter Erik, ini pertanyaan pasien ya. Katanya ini mitos atau fakta nih, kalau pakai stem cell dan juga terapi regeneratif itu lebih cepat nih sembuhnya, mitos atau fakta? Kita akan ulas nanti lebih detailnya, tapi ini mitos atau fakta? Fakta, Hmm. fakta. Tentu pemberian stem cell dan regeneratif medicine saat ini ya memang bertujuan untuk mempercepat, mengefektivitaskan penyembuhan dari cedera yang dialami oleh pasien. Oke, jadi sudah tahu mana yang mitos, mana yang fakta ya. Ini menarik sekali bahwa ternyata di Indonesia ini salah satu dunia medis ini menggunakan stem cell di ortopedi. Mungkin bisa jadi yang pertama mungkin ya, salah satu yang pertama begitu. Nah, pastinya kita juga ingin tahu yang disebut dengan stem cell itu seperti apa sih? Karena kita kan mengenal ternyata itu ada yang disuntikin, ada yang dalam bentuk kapsul atau gimana Dokter Riki nih. Stem cell itu apa sebenarnya? Nah ini lumayan lucu. Jadi karena banyak sekali pengertian awam yang kita tahu nih ya, yang karena kita dengarkan dari pasien, dari keluarga pasien, even dari keluarga sendiri, atau bahkan dari orang serumah yang kita tinggal,
simpang siur mengenai stem cell itu sangat-sangat membuat kita khawatir, gitu kan. Kenapa? Karena even kadang-kadang kita pernah mengetahui bahwa ini loh aku beli stem cell sampo. Oke. Wow, gimana caranya tuh bisa? Ada sel hidup di dalam sampo ya. Jadi dari dasar katanya sendiri stem cell, ada kata sel. Nah, ketika kita ngomong sel itu biologic things, jadi benda hidup. Nah, benda hidup misalkan bisa nggak kita membuat kelinci dalam kapsul gitu kan? Kan nggak bisa, nggak hidup dong kelinci itu kan. Apalagi kita bisa membuat ini ada bakteri yang dibuat dalam suatu kemasan, tapi bakterinya hidup loh gitu kan. Ya itu bisa-bisa aja. Cuman intinya stem cell itu benda hidup yang memang perlu perlakuan khusus dan proses yang lumayan jelimet sehingga bisa di-deliver untuk treatment spesifik. Oke. Nah, mungkin dari Dokter Nacha sama Dokter, nah ini panggilnya Dokter Nacha. Oke, Tapi Dokter namanya Dokter Nacha. Nadia, kita biasa panggil Nacha. Oke, Dokter Nacha mau menambahkan nggak? Kita selalu ketemu, kita jadi lucunya pengen mengkoreksi, cuman timingnya kayak kurang pas. Takut-takutnya mereka tersinggung kan. Betul sih dokter. Jadi saya pikir memang tujuan kita bikin podcast ini ya dokter. Salah satu adalah Edukasi awam lah ya. kita mencoba mengedukasi awam untuk Iya. meluruskan sebenarnya mitos atau fakta mengenai stem cells. Mungkin pengertian stem cell seperti yang Dokter Ricky bilang itu mungkin sesederhana stem dan sel. Stem itu akar, sel itu adalah selular ya, suatu organisme terkecil kehidupan di mana memiliki kemampuan bereplikasi, bergerak dan memiliki fungsi khusus untuk yang kita gunakan untuk menyembuhkan. Nah, kalau stem cell itu sendiri, kalau menurut Dokter Nadia kira-kira gimana? Oke, jadi stem cell itu sendiri kan kalau tadinya Dokter Ricky-nya khawatir bahwa banyak orang-orang yang mungkin saya udah terapi stem cell atau nggak saya tawarin terapi stem cell gitu ya. Karena kalau kita gali lebih lanjut tuh kok kayaknya ini Nggak pas yang ya. dimaksud kayaknya bukan Bukan stem stem cell cell. yang Bukan stem kita cell, tahu ya. gitu ya. Ya. Tentu kalau kita ngomongin stem cell ataupun mereka pernah dengar di luar negeri itu ada terapi stem cell misalnya ya, pasti kita ngebayanginnya stem cell yang memang seharusnya ya jadi butuh perlakuan khusus ya, dia itu ada suatu hal benda yang hidup. Tapi ada yang bilang stem cell itu misalnya dia dapatnya, ada yang bilang dari binatang lah, dari tumbuh-tumbuhan lah, bahkan ya ada buah-buahan gitu ya. Yang jadi mungkin jangan sampai mereka menganggap bahwa yang mereka dapatkan atau mereka ditawarkan ini adalah yang memang terapi breakthrough yang sedang banyak dikembangkan saat ini gitu. Jadi jangan sampai orang salah mendapatkan terapi yang dianggapnya sudah dapat stem cell, padahal mungkin bukan stem cell yang seharusnya atau yang kita ketahui ya. Jadi itu kita mau kasih tahu ke awam, harus tahu, harus melek, harus lebih kritis ini apa nih yang akan diberikan ke pasien ya, karena nggak mudah. Dan kalau di Indonesia sendiri pun juga ada syarat-syaratnya ya. Jadi memang harus dari tempatnya pun juga nggak semuanya bisa, labs-nya itu harus ada yang spesifik, dan itu pun juga mungkin belum banyak juga di Indonesia. Jadi memang Tapi balik lagi nih ke stem cell. Stem cell itu apa tuh? Meses kah? Kacang kah? Nah, ya kan? Dokter mungkin kasih yang simple aja, simple deh. Maksudnya stem cell itu apa? Karena jangan sampai nanti ada ya pihak tertentu menjual stem cell bentuknya pil. bentuknya pil Iya. atau jamu gitu kan? Bentuknya shampoo kayak tadi ya. Sampo gitu kan? Atau apa? Coba mungkin dokternya bisa kasih yang simple nggak? Stem cell itu living cellular gitu kan? Ya betul. Jadi stem cell itu seperti akar dia adalah sel yang merupakan akar dari sel-sel lain yang akan berdiferensiasi atau berubah. Bisa berubah kayak satria baja hitam gitu kan? Maksudnya dari Jadi apa gitu? sel yang satu. Iya. Pluripotensial. Ya apa itu artinya? Pluripotensial adalah sel yang mampu berubah menjadi sel apapun. Ya. Yang kita tahu ya. Jadi sel kita, mungkin teman-teman di luar sana juga mungkin perlu tahu kalau ternyata sel kita tuh rambut kita, terus kulit kita, tulang kita tuh sebenarnya dari Dari satu sel. satu sel. Ya. Jadi mulai mata, dari air liur kita, DNA kita semua dari satu sel. Yang dia berubah menjadi waktu kita di embrio, waktu kita jadi janin, itu sel tersebut tuh berubah, bertambah banyak, lalu dia berubah menjadi sel-sel spesifik yang akhirnya menjadi kayak kita sekarang. Nah, itulah ajaibnya memang Tuhan. Sampai sekarang batasan itulah yang kita masih belum bisa
Dari yang yang nothing Oke. to Jadi something apa gitu ya? kan. nanti itu. Iya, iya. Kita sekarang berusaha untuk mengubah sel awal itu Hmm. menjadi sel yang kita mau. Di Hmm. bidang kita mungkin menjadi mesenchymal stem cell. Hmm. Dokter yang kita manfaatkan untuk di bidang kita ortopedi adalah tulang, Hmm. sendi, dan jaringan ikat Iya. itu sendiri. Hmm. Jadi kalau satu kata stem cell menurut saya adalah suatu satuan hidup terkecil dari organisme, Hmm. bisa living things, manusia, binatang, tumbuhan, yang mampu berubah menjadi berbagai jenis sel spesifik Ya. yang Oke. bisa dimanfaatkan untuk hidup. Berarti artinya kalau misalkan ada orang awam yang bertanya, kalau saya ditawarin nih stem cell yang berasal dari tanaman, yang berasal dari binatang, itu juga masih relate ya untuk bisa di dunia ortopedi ini? Masih sama disebut stem cell sama? Oh, itu menarik kali ya. Jadi kalau setiap organisme ada. itu Ada. ada stem cell. Selnya, Kita tidak ada boleh selnya. menghindari setiap Iya, iya. Oke. setiap makhluk hidup, living things itu Hmm. ada stem cell. Problemnya adalah crossbreed itu. Mm-mm. Crossbreed Hmm. dari stem cells. Hmm. Apakah misalnya stem cell Vampire dari dengan sapi, manusia gitu ya. lalu kita mau ambil, kita ekstrak, kita replikasi, Masukin ke manusia. Dimasukin ke manusia. tidak relevan karena memang stem cell pisang tidak jadi tulang, tidak Ya. jadi kulit, Ya. tidak jadi Oke. ini. Untuk Tapi saat ini, untuk saat Ya. ini. Iya, Tapi kita nggak tahu ya, Iya. tiba-tiba dari depan dari batu bisa jadi manusia, kita nggak tahu juga. dengan Modifikasi. modifikasi genetik dan Iya, kecanggihan iya. sekarang nanoteknologi, saya pikir Tapi ada aspek legal yang kita perlu tahu juga. Apa itu kayak gimana? Dok? Karena pemerintah kita kan mengatur dengan baik hati mengatur regulasi yang untuk safety patient kan. Iya. Jadi memang yang dilarang untuk stem cell yang di Indonesia beredar itu tidak berasal dari embrio. Secara etikal itu tidak diterima saat ini. Iya. Terus kedua tidak dari binatang. ada binatang. Oke. Jadi kalau yang kita lakukan untuk treatment untuk manusia ya harus dua itu tidak boleh. Nah, jadi sebenarnya kalau stem cell yang saat ini digunakan di dunia ortopedi ini diambilnya dari mana, dokter? Yang dua tadi itu. Dokter Naca, Oke, dari mana ini? berarti kita yang bisa ambil biasanya adalah dari Badan sendiri ya. badan sendiri, Iya. ya. Itu namanya jadi autogenic. Betul, ya. Jadi dari diri sendiri nih, ya. Atau dari manusia yang lain, dari donor. Oke. Nah, paling mungkin yang banyak dilakukan itu kalau dari donor yang lain namanya allogeneic ya, itu dari tali pusar atau umbilical cord. Nah, nanti ada bedanya nih, kapan sih pakai yang umbilical cord, kapan pakai yang adult. Ini ada plus minusnya masing-masing. Tapi sama-sama dari manusia. Oke, tapi kalau dari bagian tubuh manusia mana sih yang bisa diambil untuk menjadi stem cell itu sebenarnya? Literally everything. Everything. Literally everywhere. Seluruhnya. Kan ada Iya. tadi juga ada secretom, ada PRP. Ini maksudnya apakah dari darah? Itu beda lagi tuh. Itu beda lagi. Kalau kita Oke. ngomong secretom PRP itu beda lagi. Kita ngomong Nggak ada stem kata dulu. sel di situ kan. Nah, cuman secretom dan PRP. PRP itu apa? Jadi PRP itu adalah singkatan dari platelet rich plasma. Iya. Platelet itu adalah Keping darah ya. keping Trombosit. darah, trombosit, yang sebenarnya berfungsi di badan kita untuk pembekuan darah kalau misalnya kita terjadi luka. Jadi di trombosit itu dia katakanlah itu bentuknya bulat ya. Dia itu ada sebenarnya ada bulat-bulatan kecil yang isinya adalah growth factor. Nah, growth factor seperti namanya faktor pertumbuhan. Jadi sel tersebut diputar Iya. sampai dia punya growth factor lepas, terkonsentrasi, diekstraksi lalu disuntikan ke bagian yang kita anggap perlu ditumbuhkan kembali. Harapannya adalah zat tersebut, growth factor tersebut bisa menimbulkan efek positif bagi sel-sel yang darah-darah organik. Itu yang PRP. Berarti kalau PRP udah clear ya, diambilnya dari darah gitu kan. Nah, berarti kalau yang stem cell sama si secretom ini gimana? Tadi stem cell Diambilnya dari ngomong bagian stem cell tubuh tadi yang mana nih? ada yang autogenik, ada allogenik. Katanya kan dari sumsum tulang belakang kah? atau apa? Itu Nah, dari sumbernya. oh, Nah, Jadi sumbernya bisa biasanya gitu. itu dari yang untuk autonya nih, yang untuk yang sudah jadi bentuk manusia kita udah besar kan. iya. Mungkin pasien itu bisa diambil dari satunya misalnya dari fat tissue-nya atau dari sumsum tulangnya. Dari Itu ya. adipose, Baru Fat fat, sama sumsum. sumsumnya. Jadi diambil dari pasien tersebut, kemudian dibiakkan. Jadi dia butuh waktu nih, nggak cuma langsung diambil, langsung jadi berapa jam langsung syuting, enggak. Dia butuh waktu dibiakkan sampai dia sudah mencapai kebutuhannya ya, baru itu bisa dimasukkan kembali ke pasiennya.
Oke, jadi berarti memang, sebenarnya ini sudah dibiarkan dan butuh waktu proses yang cukup lama, tapi kan pasti banyak juga ya pasien-pasien itu membutuhkan cepat gitu kan. Nah itu akhirnya pakai yang donor gitu ya dokter ya? Oke, Dia itu oke. diambil dari suatu, dari seorang manusia ya, Mhm. yang memang sudah melalui suatu proses screening yang begitu ketat Ketat ya? untuk dari segi genetiknya, lalu penyakit Izin keturunan, penyakit, ya habis itu recyclingnya sama minimal. tumor, segala macam ya. Itu sudah di-screening sampai ditentukan, oh dia eligible atau, cukup sehat dan tidak bisa menurunkan apapun yang jahat gitu kan. Kalau perilaku sih bisa aja, cuman kalau biologic ya itu sudah di-screening gitu kan. Nah itu tujuannya, satu sumber sel itu dibiarkan sebagai suatu induk utama yang menjadi ribuan jutaan sel ke bawah yang bisa dipergunakan spesifik untuk masing-masing bidang. Kalau di ortopedi tadi tuh, tulang, jaringan ikat, dan lain-lain. Tapi kalau di bidang, spesialisasi yang lain, misalkan saraf atau penyakit dalam, banyak lagi. Mhm. Jadi jadi Bisa beda dari apa-apa. satu induk, dia masih bisa dikembangkan menjadi jaringan apapun yang kita mau. Nah, di situ letak jelimetnya. Jadi, teknologi udah sampai segitu bagus dan tingginya, sehingga kita, saintis bukan kita sih ya, saintis itu bisa memilah-milah dan gimana caranya menyetir sel yang induk ini, untuk dia Jadi apa yang dia mau ya? bertumbuh jadi, satu sel tertentu. Mmm, Dan mhm. itu, penelitiannya juga makan biaya yang cukup besar, Iya. habis itu fasilitasnya juga harus yang benar-benar benar gitu kan. Labnya Nah kan? itu dari pembicaraan ini kita juga, mau menyinggung soal tidak semua stem cell yang beredar itu berasal dari manufaktur yang benar-benar benar-benar kredibel gitu kan. Jadi untungnya pemerintah kita juga sudah membuat regulasi bahwa ada sejumlah, manufaktur yang memang memproduksi dan di-approve oleh BPOM. Nanti, teman-teman bisa lihat di website Kemenkes, Mmm. siapa-siapa Mana aja aja. kah gitu kan. Mhm. Jadi bisa lebih, jeli juga dalam menerima tawaran-tawaran produk gitu Iya. kan. "Oh ini stem cell, Mhm, oh lihat siapa manufakturnya," gitu kan. mhm. Kok cross check dong di Kemenkes Iya. website tuh kan. "Oh ini Cocok apa nggak? nih, abal-abal?" "Oh jangan." Nggak, tapi kita harus bangga karena ternyata sudah ada loh ya, tempat laboratorium di Indonesia yang Iya, memeriksa tentang iya. ini, kemudian Mmm. memproduksinya pun juga sudah ada yang produksi dalam negerinya kan, Iya, gitu. iya, 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 iya. Mungkin sedikit soal sekretum. Mmm. Ini mungkin sedikit Dokter Eri hobi banget sama sekretum. sekretum ya. Saya kalau kasih ilustrasi sederhana ya dokter Heeh. gini, Mmm. dia mungkin saya salah, tapi saya selalu Enggak salah kok. Jangan disalahin dulu. jadi Salah. stem cell itu kayak kita cloning sapi. Ya. Mhm. Jadi sapi, katakanlah sapi 1, Mmm. kita cloning jadi 2 jadi 4, jadi 8 dan seterusnya. Nah, stem cell itu kayak cloning sapi itu kita jadikan satu suntikan, kita Mhm. suntikin ke Ya. tubuh manusia, Mmm. yang diharapkan sapi-sapi tersebut bisa menciptakan susu yang bisa dipakai untuk penyembuhan atau regenerasi atau cedera. Nah, sekretom sendiri itu saya selalu cerita ini kayak susunya. Susunya. Jadi dia mengandung manfaat dari si Sistem sapi, Tapi tidak mengandung selnya. tapi tidak mengandung sapinya. Karena memang betul ya, mungkin ada beberapa concern ya soal stem Sel. cell. Stem cell, Makanya itu mungkin kenapa pemerintah Kemenkes sangat ketat ya dokter Iki yang mengatur Regulasi. sel ini karena Regulasi. memang ada sedikit risiko terkandung dari penyuntikan stem cell tersebut. Tapi sebenarnya kalau sekretom ini apakah memang hasil olahan sampingan dari si stem cell atau gimana sih, Dok? Mungkin kurang tepat disebut sampingan ya. Kalau Tapi sampingan kan sebenarnya disebut kayak byproduct, kayak Mhm. Zat sisa. zat sisa. Heeh. Dia Urusan. betul. Oke. Dia adalah turunan. Rasanya lebih ke turunan. Jadi Lurus ke bawah. dari suatu stem cell, katakanlah kita ibaratkan ini sapi. Dari ekor sapi itu sebenarnya kita mau apa sih? Dagingnya dan susunya. Meskipun ya sorry kalau vegan. Tapi dia dagingnya dan susunya. Nah, sekretom itu mungkin ibaratnya itu ya. Jadi tanpa kita masukin sapinya, Mhm. kita cukup ambil manfaatnya. Manfaat. Gitu. Jadi mungkin dia nggak bisa juga disebut sebagai. Saya tahu beberapa dokter tuh menganggap sekretom is byproduct. Jadi
kayak sisa, Ya. tapi dia bukan sebenarnya dia adalah suatu turunan. Tapi dia memang kayak semacam di-secret Iya, diproduksi secret. selama sel itu bertumbuh, berpiak-piak, dan itu bukan sebagai byproduct, tapi ternyata merupakan suatu substance yang berguna. Iya. Gitu. Oke, nah berarti kalau kayak gitu nih, secara fungsi dan manfaat dari 3 ini, itu apa bedanya kemudian? Apakah juga ini bisa distrata nggak sih? Oh, kalau stem cell itu pasti yang paling bagus gitu, yang Bisa nih. ini bisa? Bahas ya sampai 6 bulan ke depan. Lama ya podcastnya. Itu 1 semester loh. Tapi mungkin kita kasih yang simpel aja ya. Maksudnya intinya semua treatment dari 3 contoh tadi itu kita mempunyai target Level, yang ya. kita harus achieve kan. Heeh. Misalkan kita mau men-treat suatu disease atau penyakit, kita punya target achievementnya mau ngapain nih? Misalkan cedera, Pertama mungkin lihat ya dulu kan? dari level penyakitnya dulu nih. Kan sakit yang Hmm. sama dia ada level yang dari yang paling ringan, moderate, makin severe. Tentu treatmentnya bisa berbeda-beda. Ya kan mungkin kalau masih ringan kita bisa pakai yang lebih simple dulu. Tapi nanti mungkin makin tinggi grade-nya ya mungkin kita udah perlu terapi yang lebih advance lagi. Nah, Jadi yang paling stratanya kayak advance gimana tuh tuh? yang sel. Yang tentu ada selnya, Sel. si sapinya ini. Oke. Tapi memang kadang-kadang kita hidup di dunia yang nggak sempurna. Jadi kadang-kadang kalau kita mau menggunakan suatu bom nuklir untuk menghanguskan satu RT gitu kan, itu kan kayaknya terlalu Too much. berlebih kan. Misalkan ya udah kita cuma perlu 1 sniper gitu kan. Tapi kalau seandainya kita sebaliknya kita pakai sniper untuk menguasain suatu negara, itu nggak mungkin juga gitu kan. Nah ini sama kita ada beberapa penyakit yang memang ini secretum ad secretum kayaknya masih oke lah gitu kan. Tapi ada beberapa kondisi di mana kita perlu full power nih gitu kan. Gitu loh. Dan itu masing-masing banyak. Kalau Which kita is mau pakai stem cell kalau yang harus full power itu. bisa pakai stem cell, kombinasi juga dengan yang lain. Oh, Masih banyak sebenarnya yang belum kita bahas nih. Ada lagi exosome segala macam. oke. Itu terus berkembang tuh sampai nanti anak cucu buyut kita tuh juga ntar terminologinya macam-macam Betul. gitu kan. Makin banyak temuan ya kan, makin Jadi banyak advance daripada kan. kita bikin sobat Eka pusing di rumah, kita bahas yang simpel aja dulu. Jadi mungkin gini ya, kalau saya selalu berpikir PRP, secretum, Ya, ya. stem cell itu Hmm. penggunaannya saya suka pakai case. Jadi PRP itu saya anggap kayak steroid, Ya. doping untuk sel. Jadi selnya masih ada, mungkin dia sedikit atau males kita kasih doping supaya dia kerja lebih keras. Hmm. Kalau secretum itu saya anggap seperti kasih makanan ke sel. Harapan sel itu saat di rangsang dengan secretum, sel itu kerjanya jadi lebih keras, dia bisa menduplikasi diri dengan lebih baik, lalu bekerja sesuai. Nah kalau stem cell sendiri, mungkin saya pikir ketiadaan sel di sana, istilah tanah kosong itu kita bikin koloni baru, dan diharapkan dia bisa memproduksi zat-zat yang Dibutuhkan ya. Dibutuhkan. Jadi mungkin kalau kita pakai contoh, yang mungkin ya seperti itu. Jadi lebih clear ya manfaat dari masing-masing ini. Tapi kalau di dunia ortopedi sendiri ini, saya mau tahu kalau di hip and knee, kira-kira ini yang sakit-sakit seperti apa yang bisa dengan terapi regeneratif seperti ini nih, Dr. Riki? Paling yang kita highlight terutama yang osteoartritis lah. Osteoartritis. Karena itu yang memang menjadi tantangan terbesar, ya kan. Di luar itu, kedua kita menghadapi problem-problem knee injury yang nanti akan dibahas oleh Dr. Naca ya. Yang osteoartritis sendiri, treatment stem cell ini memang tidak bisa menjadi tumpuan utama. Artinya stem cell alone, you are survive, gitu kan. Ya nggak akan seperti itu juga. Ada, saya kasih gambaran osteoartritis atau pengapuran sendi itu ada grading yang simple banget 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tapi ketika dia sudah grade 3 atau 4 yang sudah melibatkan deviasi dari sudut yang terbentuk antara tulang paha dan betis, artinya simpelnya ketika lutut pasien sudah mulai bengkok itu atau sudah mulai X gitu, itu sudah mengalami deviasi mekanikal. Nah, ketika sudah mengalami deviasi mekanikal, artinya distribusi beban pada permukaan sendi itu sudah switch ke arah satu sisi.
Dan ketika itu terjadi, maka sisi yang menderita dengan beban yang paling berat itu akan terus menumpuk beban hidup yang nggak habis-habis, gitu kan? Ya kan? Nah, ketika itu terjadi terus secara konstan, lalu kita cuman semprotin stem cell atau sekretom, maka kita tidak bisa mengeliminasi sumber problem yang utamanya. Jadi osteoartritis itu adalah suatu kondisi di mana kelainan yang terjadi itu kompleks, bukan hanya kematian sel tulang rawan, bukan hanya pelumasnya jelek, kurang, bukan hanya bengkok, tapi itu terjadi satu paket. Nah, ketika itu sudah terjadi satu paket dan melibatkan mechanical shifting, kita harus treat semuanya. Oke. Makanya stem cell yang digunakan untuk osteoarthritis itu bervariasi. Kalau masih grade 1, 2, itu masih mungkin stem cell alone. Ya, misalkan disuntikan ke dalam lutut, tapi tentunya juga disertai dengan non-operatif treatment yang lain, mengurangi berat badan, habis itu olahraga yang sesuai, penguatan otot, itu pilar utama yang memang nggak bisa dihindarkan kan. Masalahnya kita ada pasien yang pengen, dok saya mau sembuh, suntikin aja dok stem cell dok, cuman dia nggak memperbaiki pola hidupnya, itu nggak akan menjadi baik. Tapi kalau yang udah grade 3, grade 4, perlu kombinasi, makanya perlu mechanical shifting-nya itu akan kita rubah lagi, yang tadinya begini, kita akan sulap operasi ya, dia jadi lurus lagi, sehingga distribusi beban di permukaan dua tulang itu bisa sama rata lagi, atau bahkan bisa kita shift ke arah yang lebih sehat. Karena kalau dia begini nih, yang sisi yang nempel ini akan berat, sedangkan sisi yang ini magabut. Sisi yang ngebuka itu magabut. Nah, itu sekarang kita kasih kerjaan. Jadi begini, gitu kan? Nah, itu baru kita kombinasi dengan stem cell, lalu struktur-struktur dalam lutut kita perbaikin, meniskusnya kita jahit, kita restore, tulang rawannya kita rangsang untuk cartilage repair dengan berbagai macam teknik, dan kita kombinasi juga dengan biologic treatment, stem cell, sekretom, segala macam. Jadi gambarannya seperti itu. Banyak pasien datang ya, cuman pengen, saya pokoknya nggak mau operasi, saya dengar stem cell ini bisa bagus, suntikin dok, gitu kan. Lagi udah grade Pengen cari advance silver soalnya. bullet. Iya, silver bullet. Nah, itu Apa itu silver bullet? ya, buat bunuh semuanya. Oh, oke. Nah, itu nggak kayak gitu. Ya, jadi mudah-mudahan sih bisa meluruskan persepsi, sehingga memang sampai saat ini sih kita nggak punya satu solusi yang paling jitu untuk semuanya ya. Terus terang aja itu juga masih dalam ongoing study yang kita perlu tunggu long term results-nya. Dok, saya pengen memperdalam lagi nih. OA dulu ya dok ya. Ya. Kan biasanya orang kalau ya orang awam taunya gitu ya. Berarti kan tulang rawannya sudah mulai menipis. Itu yang bikin nyeri gitu kan ya. Bergesekan antar tulang. Kemudian kan juga pelumasnya juga udah mulai berkurang. Apakah artinya tadi dengan disuntik sama stem cell itu, yang tadi olinya itu akhirnya itu bisa top up lagi kah? Dan juga si tulang rawan ini juga akhirnya tumbuh lagi? Atau gimana sih fungsinya si stem cell di situ sih dok? Balik lagi ke hasil fungsi dari stem cell itu, dia bisa menggantikan sel yang memang rusak atau tidak ada, sehingga dia bisa memiliki sel lagi gitu kan. Oke. Jadi dengan suntikan seperti yang stem cell itu diharapkan dengan teknik yang benar, maka itu bisa perbaiki sel-sel di area jaringan yang rusak, gitu kan. Tapi tentunya dengan indikasi yang memang sesuai. Kadang-kadang kalau lepas dari indikasi tersebut agak kurang efisien. Dokter kapan akhirnya memilah, oke ini bagusnya untuk ini pakai stem cell, kapan pakai sekretom, kapan pakai PRP untuk yang OA? Itu pertimbangannya kayak gimana dokter? Pertimbangannya untuk si stem cell sendiri, kita cenderung akan memakai si bom nuklir ini untuk sesuatu yang jelas-jelas kita bisa repair dengan baik, ya. Dan tentunya kita perlu bedakan, kita perlu stem cell alone atau kita perlu stem cell combine dengan surgery, gitu kan. Nah, tapi kalau sekretom ini nanti mungkin akan lebih dan PRP ya, lebih banyak kepakai juga majority mungkin untuk soft tissue press injury, gitu kan. Jadi cedera-cedera soft tissue yang memang benar-benar fresh, gitu kan. Habis itu kalau untuk OA sendiri saat ini memang banyak ya ongoing publication yang membandingkan stem cell, kemudian si sekretom gitu kan, PRP gitu kan. Tapi antara publikasi yang satu dengan yang lainnya ya saling conflicting juga. Iya, dari 10 publikasi 3 mendukung ini, 3 mendukung ini, 2 mendukung ini, 2 mendukung ini, gitu kan.
Soalnya yang itu juga terjadi karena tidak ada uniformitas proses donor stem cell-nya ya kan. Standarisasinya nggak ada. kayak PRP yang dihasilkan oleh Iya. Dr. Erik, Dr. Iki, Dr. Nadia itu Beda-beda. Beda-beda. prosesnya beda. Mungkin kasih gambaran kali. PRP itu kan kita perlu ngambil darah Ambil kan. darah. Iya. Habis itu darah. kita putar. Ya, Masukin lagi. Diputarnya aja berapa kali dalam tergantung botolnya. botolnya, Betul. Dan jenis orang botolnya. yang kita ambil Iya. tua, muda, itu kan Iya. hasilnya juga berbeda. Betul. Ya. Kualitas darahnya RPM juga putaran beda. juga Mas. ngaruh. Iya. RPM putaran juga ngaruh. Botolnya juga ngaruh. Botolnya ngaruh. Iya. Kamu kenapa botolnya ngaruh? Nggak tahu. Karena di botolnya juga ada namanya saringan filter. Betul. Filter itu yang akan membedakan nanti hasil akhir produknya itu adalah jenis PRP yang seperti apa. Ada jenis PRP yang leukocyte rich, Leukocyte ada rich, PRP yang saring, leukocyte poor, gitu kan. Nah, yang poor apa yang rich, yang mana yang berfungsi, yang lebih berguna, efisien untuk OA misalkan, ya. Saat ini publikasi juga yang satu bilangin Ya. Iya. Karena Oke. nggak ada uniformitas sama seperti sekretum. Sekretum kan dari donor Ya. atau baik allogenik maupun autogenik itu kan beda-beda. Sehingga kalau kita membandingkan misalnya PRP antar PRP dan sekretum itu sulit karena Terlalu standarisasinya banyak variabelnya. variabel terlalu banyak. Mungkin ya Hmm. the dream adalah menemukan satu super donor gitu Nah. seluruh umat manusia. agak Ya, agak kan sejauh ini memang stem cell itu kan the dream is there. Iya, ya. ya. Dream adalah Future lah, future lah. Hope-nya di sana, hope di sana, dan memang sekarang lagi hype juga. Hmm. Mudah-mudahan nggak sekedar hype, tapi jadi hope yang become true. Hmm. Tapi kalau Mbak Dwika tadi nanya apa, jadi yang untuk yang mana pakai yang mana, ya kalau kita mau jujur ke dalam masing-masing ya, everybody has their own opinion. makanya kita Ya, karena kita punya, mungkin kita merujuk ke paper yang berbeda-beda juga, ya kan? Jadi ya itulah, kadang mungkin agak sedikit berbeda di situ. Tapi untungnya di negara kita sudah ada regulasi yang jelas ya. Betul. Dan ya, udah jelas. Dan kita dari ortopedi, dari perhimpunan juga memang terlibat juga untuk menyusun regulasi tersebut beserta guideline-guideline untuk yang berlaku nasional. Jadi mudah-mudahan lebih membuat Lebih uniform ya. aplikasi dari biologic treatment ini lebih seragam dan kemudian lebih safety. Betul. Ya. Ya. Kalau tadi kan sudah ada OA tuh, baru sebut satu, karena sebenarnya ada 15 kan ya? Betul. Oh, banyak banget ya. sekali. Apa lagi nih yang bisa akhirnya menggunakan? Contekan. Banyak. Ada banyak. Ada ligamen injury, ya kan? Ada meniscal injury. Oke, kita bacain aja langsung lah ya. Iya Karena dong. ya. Jadi satu tuh lesi osteokondral atau lesi pada tulang rawan. Kemudian tadi OA sudah dibahas, kemudian defek tulang kritis. Jadi di mana misalnya tulangnya itu dia patah tapi hilang. Jadi sebetulnya tulang kritis ya. Jadi memang defeknya tuh cukup besar sehingga mengakibatkan healingnya itu akan terganggu. Kemudian ada spinal cord atau cedera tulang belakang. Kemudian pada patah yang non union atau patah yang dia tidak nyambung. Ya, jadi kadang dia tidak nyambung, mungkin karena masalah dengan biologisnya sehingga dia butuh bantuan dari terapi regeneratif. Nah, kemudian masalah pada diskus tulang punggung, jadi bantalan tulang punggung yang mengalami degenerasi. Kemudian yang ketujuh itu adalah tulang kropos, osteoporosis. Kemudian nomor 8 defek tulang belakang, sama agak mirip dengan defek di atas, tapi ini masalah di tulang punggung kita. Kemudian spondyloartrosis dan juga masalah tulang punggung ya. Skoliosis kongenital, masalah tulangnya tuh miring, mungkin awam taunya kayak bentuknya miring seperti huruf S ya. Iya. Kemudian ada masalah plexus brachialis, itu adalah cedera saraf ya, Bahu. pada daerah bahu, pada tungkai atas. Kemudian reparasi dan rekonstruksi tendon atau ligamen, cedera ACL, cedera otot, dan cedera bantalan lutut atau meniskus. Hampir semuanya sih. Hampir semuanya ya. Dan Paling sering. Ngomong-ngomong bacanya lumayan jauh kayak saya. Tapi Dokter Erik, kalau buat si pegiat olahraga nih dokter, kenapakah itu harus dijauhin? Umur ya. Kalau si pegiat olahraga nih biasanya cedera-cedera apa nih dok yang paling sering dialami dan akhirnya diterapinya pakai ini dokter? Iya, sebenarnya bidang saya kan memang upper extremity. Jadi shoulder elbow,
Yang sekarang lagi ini tuh padel. Oh. Loh, itu kan Nah, semuanya lihat itu. cedera, bukan cuma orto doang kayaknya. Apa itu padel? Cedera dari ankle, Lutut, bahu, lutut, bahu, dompet. Ini FOMO karena Dompet juga. dompet juga di tengah. Pakai stem cell dompetnya bisa ya? Jadi pada cedera olahraga yang menarik ya. Ah. Jadi memang cedera olahraga paling sering itu mungkin sebenarnya bukan patah tulang, tapi sebenarnya adalah gangguan dari Jaringan struktur lunak ya. jaringan lunaknya. Jadi kita punya urat, kita punya rawat, dan yang Otot. kita bilang ligamen. ya. Ligamen tendon. Salah satu aplikasi tersering kita bahas padel ya adalah kita bahas mungkin dari siku. Jadi ada yang namanya tennis elbow. Kebetulan aja karena tenis. Suatu saat nanti jadi padel elbow. Iya, sudah ada. Sudah Yang ada. pada elbow udah sebut pada elbow sekarang. Oke. Cedera itu diakibatkan oleh ada micro tears di siku. karena Sobekan. bisa Sobek. Hmm. make resistant back. Jadi stem cell, secretome, PRP itu regenerative cell itu diharapkan bisa menyembuhkan micro tears itu tanpa melakukan surgery di siku. Itu salah satu contohnya. Atau misalnya pada pemain bulu tangkis, banyak pemain bulu tangkis juga saya temukan tuh robek di Sampai ke bagian sini ya. tendon atau urat dari bahunya. Oke. Nah, pada saat kita lakukan repair atau pada robek-robek kecil di bawah setengah senti, studi menunjukkan kalau memang ada suntikan dari stem cell atau regenerative secretome atau PRP itu menunjukkan tuh self healing dari tendon tersebut, atau yang mungkin seperti yang Dr. Riki bilang, mechanical augmentation sudah kita lakukan repair, Kita laksana ya. tata laksana gitu, lalu kita tambahkan stem cell atau secretome untuk membantu penyembuhan organ yang kita lakukan perbaikan. Ada komparasi nggak sih dok? Kalau nggak pakai stem cell gitu ya, atau terapi regeneratif itu biasanya waktu penyembuhannya berapa lama? Terus ya ternyata pakai stem cell jadi beneran lebih cepat gitu. Ada yang seperti itu nggak Oh sih? iya ada studinya banyak ya. Banyak. Banyak. Saya pikir di lutut, di ACL, di rotator cuff itu ada. Jadi memang meskipun ada conflicting result kadang-kadang seperti kita bilang, karena variasi dari stem cells itu kan banyak, mulai dari donor, lalu fotograf, pengolahan, cara penyuntikan, penyimpanan bagaimana gitu. Jadi tapi hasilnya menjanjikan. Apakah di masa depan kita berharap ini akan lebih baik lagi, lebih uniform lagi? Tentu ada harapan besar. Tapi jangan lupa juga kan, karena teman-teman kan perlu tahu nih, semua jaringan yang cedera punya self healing capability. Iya, Tapi tergantung. nggak semua jaringan mempunyai capability yang bagus, gitu kan? Ada jaringan yang memang kalau ketika dia cedera, Agak tapi lebih tidak lama nih. difasilitasi dengan lingkungan yang baik dan posisi yang baik, ya dia nggak akan benar, Menyembuhkan. gitu loh. Jadi itu gunanya kita perlu intervensi. Dan ada beberapa jaringan yang memang vaskularisasinya nggak sebaik jaringan yang lain, Ya, gitu kan? Kayak misalkan tulang rawan itu vaskularisasi jelek. minimal. Jadi ketika dia cedera, wah dia susah banget tuh, sembuhnya. susah banget tuh buat sembuh tuh ya. Terus kalau misalkan antara otot dan tendon juga vaskularisasinya Ya. lebih kaya yang otot. Otot. Oke. Otot itu kan yang daging yang kita makan. Heeh. Kalau tendon itu sisi ujung satu sama ujung Ya. satunya tuh. Ya yang jadi Ributnya agak tali. keras tuh ya. Ya urat. Itu. Kalau di lutut sama panggul kan orang biasanya ada yang apa ya, sakit patella ya. Saya nggak tahu istilah kedokterannya, patella, chondromalacia gitu-gitu ya. Nah itu juga bisa disembuhkan sama ini atau seperti apa dok? Kalau chondromalacia berarti kita membicarakan mengenai tulang rawan. Iya. Ya, itu mungkin mirip dengan tadi OA ya, jadi kurang lebih sama. Karena kita membicarakan barangnya sama nih, sama-sama tulang rawan ya. Tapi kalau misalnya daerah lain di dalam lutut itu kan juga, kalau kita ngomong lutut itu juga banyak ya, hampir ada semuanya. Di sekitarnya ada ototnya, ada tulang rawannya, ada ligamennya. Nah, semua ini tentu bisa bila ada cedera itu bisa kita berikan terapi tambahan regenerative medicine tadi. Oke. Tapi balik ke dokter kita dibilang misalnya cedera itu sudah terlalu hebat, misalnya nih ada orang yang dia kita ngomongin misalnya ACL tear, robeknya total, tuntas. Terus dia ngarepin kita suntik, bisa nggak sih balik lagi, stabil lagi?
ya nggak akan. Hmm. Ya, jadi emang ada hal-hal yang kita mau bagaimanapun dia tidak akan bisa healing walaupun kita sampai saat ini ya Iya. mau kita berikan stem cell sebanyak apapun juga dia nggak akan healing. Mm-mm, Tapi mm-mm. dia bisa membantu saat kita lakukan Mhm. rekonstruksi, kita lakukan tata laksana surgery, dia bisa menjadi booster untuk healing lebih cepat maupun Mm-mm. healing yang lebih baik. Iya. Jadi sifatnya pasien tuh harus tahu juga bahwa memang ada cedera atau ada kondisi di mana nggak bisa lah one size fit all, dalam arti Iya. regeneratif ini pasti bisa, enggak juga. Mungkin kita Mm-mm, memang tetap mm-mm. melakukan tata laksana operatif tapi bisa diberikan tambahan regenerative medicine. Tapi di sini kita perlu make it clear dulu ya. Maksudnya ini nih tolong luruskan kalau saya salah. Jangan-jangan nanti pemirsa berpikiran nih ya, kalau misalkan sudah yang cedera ringan aja ya, ringan aja. Oh berarti kita nggak perlu tindakan invasif karena ada stem cell. Oh kita berarti nggak perlu fisioterapi karena ada stem cell. Oh, Tolong diluruskan. Ini benar atau enggak nih pemikiran-pemikiran kayak gitu? Itu menarik. Saya juga menemukan di praktek pernah berapa kali ada pasien itu Minta. dengan mechanical issues seperti yang Dr. Iki bilang di osteoarthritis, tapi nggak mau dijanjikan operasi. kesembuhan Mm-mm, tanpa mm-mm. operasi, Mm. lalu diberikan suntikan, Mm-mm. entah PRP, entah sekretom, entah stem Iya. cells itu, yang menjanjikan kesembuhan. Padahal kan konsepnya ya, mungkin kalau saya pikir ya itu saya suka pakai biasa kayak jembatan roboh di tengah, blok gitu. Terus stem cell itu ibarat kita sekretom atau PRP itu ibarat kita lemparin semen ya. Lemparin semen ke jembatan roboh tanpa fondasi. Ya semen itu kan cuma akan lewat aja. Jadi Iya. memang kita harus bikin suatu fondasi yang baik dulu, Mm-mm. lalu baru kita isi dengan sekretom atau stem cell. Jadi Mm-mm. biar bagaimanapun di bidang ortopedi ada titik tertentu di mana mechanical issues itu seperti yang dokter Nadia bilang, itu harus tetap dibangun dasar yang kuat, lalu baru kita bantu dengan terapi sel. Iya makanya ini kita juga mau make it clear ke pemirsa juga kalau misalnya ada yang bluffing, ini cukup dengan stem cell yang harganya kan soalnya nggak murah dong ya stem mahal, cell betul, itu mahal. gitu. Ini cukup 1 kali udah langsung sembuh. Ya wait dulu gitu ya. Kita harus tahu dulu, harus nonton podcast ini dulu. Nah ini untuk yang mereka mau terapi dengan terapi regeneratif ini ada kayak golden period gitu nggak sih? Oke, golden period mungkin kita kalau ngomongan golden period pasti pada masa-masa yang akut nih. Heeh. Tapi kalau udah lama yang kronik sih kita udah nggak ngomongin golden period, memang sudah lewat fasenya ya. Kasih contoh aja kan. Saya Ya, pikir oke. golden period ini ya, Nadia sama Dr. Ki, saya pikir itu menarik. Memang menurut saya suatu konsep stem cell yang sedang kita kembangkan sekarang adalah untuk menghilangkan golden period tersebut. Anytime. Jadi any period, katakanlah orang yang sudah cedera 10 tahun lalu, orang yang cedera setahun lalu, atau orang yang bercedera mungkin 1 jam lalu, memiliki fighting chance yang sama untuk sembuh dengan adanya terapi stem cells ini. Karena kan memang keberadaan suatu sel yang bisa berubah menjadi segalanya, konsep tersebut lah ya, itu yang kita harapkan untuk menghilangkan suatu hari nanti untuk golden period. Tapi untuk saat ini saya pikir mungkin golden period untuk stem cells tuh Stem cell nggak ada. stem cell nggak. Kan kalau kita bicara soal sekretom, habis itu PRP yang memang bukan sebagai suatu entitas bentuk sel yang bisa menjadi suatu Apapun ya. jaringan, itu kan sekretom dan PRP enggak ya. Tapi dia lebih mengakomodir suatu proses healing gitu ya, menjadi lebih optimal. Nah itu ada beberapa window period yang memang lebih optimal untuk dilakukan. Nah, memang sampai saat ini nggak ada guideline yang jelas ya antara itu ya. Tapi memang untuk stem cell nggak ada. Iya. Harusnya tidak ada golden period ya. Nggak ada golden period. Karena ibaratnya kita kan nurunin soldier baru ya. Kalau kayak sekretom PRP mungkin ya soldiernya kita kasih makan, Ya. biar dia kuat, itu Kasih kan supply, kita kasih supply. dia senjata gitu kan. Ya. Jadi dia harus ada soldiernya. Ya. Ya kan? Kalau soldier yang di bawah udah mati dikasih supply juga Gak ada gunanya. mati. Tetap nggak fit tiba-tiba gitu. Iya, iya, iya. Kita banyak belajar filosofi dari Dr. Erik. Banyak Perempuan luar biasa nih. banyak ini ya logika-logika untuk bisa memahami karena nggak semua penonton kita kan paham tentang ini ya, Ya. dunia medis itu ya. Nah kalau masalah efek samping kan katanya ntar takutnya kalau pakai stem cell itu ada bisa
menumbuhkan tumor. Itu Benar, benar? Oh, itu benar? itu kekhawatiran yang Ya, memang betul. berdasarkan bukti, Oke. bukti gitu kan. Heeh, jadi yang mana ini? Yang stem cell kah? Yang PRP kah? Atau sekretor? Atau semuanya bahkan sebenarnya? Jadi gini ya, Heeh. jadi stem cell itu, correct me if I'm wrong ya, tapi beberapa Correct. terapi sel itu selalu disertai oleh tumor suppression. Ya, Ya, jadi Apa tumor suppression itu apa? Menekan untuk menekan kemungkinan sel tersebut berubah menjadi sel yang tidak diinginkan. Oke. Kita kan nggak mau misalnya kita suntikin stem cell, lalu dia itu salah zat tertentu. salah dibentuk, Oke. stem cell dulu bisa kita suntik ke lutut, Heeh. punya rambut kan kita nggak mau. Dan putus rambut. Oh, ternyata disuntik rambut punya lutut. Ini bercanda. Kembali ke resiko lah. Memang, kenapa stem cell itu sangat perlu diregulasi oleh pemerintah? Iya. Karena kan memang ada potensi mengintai di situ. Iya. Meskipun angkanya sangat kecil, tergantung Sekarang. lab. Tapi di awal-awal mereka develop, wow, Ya. Makanya luar biasa. luar biasa, gitu kan. Oleh karena belajar dari pengalaman tersebut lah, makanya regulasi stem cell itu ketat. Makanya mungkin buat teman-teman mereka juga mesti teman-teman mesti tahu kalau stem cell itu disuntikan di suatu setting di mana yang harus bisa dipercaya. Jadi dokter kira kembali ke regulasi, mungkin bisa lihat dicek di website Kemenkes. Yang mana-mana ya. Yang mana-mana yang bisa dipercaya, jadi jangan gampang termakan oleh Iya. konsep stem cell tersebut. Dan itu nggak cuma tumor doang kan ya? Apa Jadi ini? nggak cuma tumor. Jadi ini kan stem cell itu ada dua jenis sumber. Stem cell yang berasal dari pluripotent cell yang benar-benar dari embrio gitu ya, yang benar-benar dari sel yang paling Janin. bisa paling menyebar jadi apa aja, atau sel yang memang sudah adult cell. Ya kalau adult cell itu juga bisa jadi stem cell. Nah cuman kalau kita makin ke yang pangkal, embrio pluripotent, itu risiko untuk tumornya lebih besar. Tapi risiko untuk penolakan jaringan itu itu lebih kecil. Tapi kalau kita makin ke sel yang spesifik, sebaliknya. Justru yang tumornya lebih sedikit, lebih nggak mengkhawatirkan, tapi penolakan karena jaringan yang lebih spesifik itu lebih besar. Jadi ya kok banyak efek samping yang memang perlu dicermati lah ya. Dan itu sih bukan tanggung jawab kita sebagai praktisi ya. Itu lebih ke arah ya research yang dari manufaktur dan segala macam. Dan tentunya regulasi lah ya. Ya, regulasi. Itu pentingnya ada regulasi. Jadi jangan sampai suatu pabrik yang tidak certified, tidak standar bisa menjual dengan seenaknya ke masyarakat tanpa suatu safety regulation yang baik. Ya, karena kan dia problemnya dimulai dari bagaimana mereka membuat stem cell tersebut. Iya. Ya. Panjang sampai akhirnya kita pemilihan pasien, pemilihan indikasinya apa. Jadi step-step itu semuanya harus jelas untuk menghindari side effect yang tidak diinginkan. Berarti artinya meskipun ini sakitnya di bagian knee, hip, shoulder, itu kan orang-orang kita nggak pernah tahu ya, maksudnya kondisi di dalam tubuhnya itu seperti apa, apakah ada tumor juga, itu memang juga perlu dilakukan screening seperti itu nggak sih dok? Untuk mereka yang akhirnya harus menggunakan terapi regeneratif ini gitu. Itu menarik sih. Sepertinya di regulasi Kemenkes belum ada yang spesifik seperti itu. Karena memang kalau untuk PAP dan sekretom sih jelas nggak ada ya. Enggak ya? Karena itu adalah suatu outpatient. Jadi bisa kita lakukan di setting poliklinik. Dan memang seperti yang kita cerita di sebelumnya, memang dia hanya turunan. Jadi dia bukan suatu sel yang bisa berubah jadi apa-apa. Tapi untuk stem cell sendiri sebenarnya regulasinya adalah donor. Regulasi ketat di donor suatu stem cell. Suatu individu itu yang udah di screening ketat seperti yang cerita dokter Nadia. Di screening ketat sehingga safety dari infeksi, dari potensi dari sel, dan tentu regulasi dari lab sendiri ya. Kebersihan lab, kemampuan lab untuk menghasilkan stem cell yang sama, konsisten terus-menerus sama, itu juga harus diregulasi. Kalau untuk pasien mungkin belum ada ya untuk screening. Harus screening secara keseluruhan, tapi untuk yang cedera-cedera lutut gitu. Regulasi yang uniform sih belum ada memang.
Mm-mm. Tapi memang untuk pemberian stem cell itu kebanyakan tentu kita harus make sure ada beberapa yang mereka melakukan screening untuk kemungkinan resiko tumor pada pasien tersebut, Oke. atau di screening juga dari usia. Tapi itu memang kita belum ada regulasi misalnya, setiap kali stem cell pemberian itu harus ada screening A, B, C, D itu belum ada. Belum Ya. ada regulasinya. Ya. Lebih tepatnya ke yang dari sel sendiri ya. Yang dari sel sendiri yang dikembangbiakan lagi di lab, lalu ditaruh lagi ke dia, itu lebih tepat memang untuk ada proses screening. Cuman kalau yang dari donor orang lain, itu juga di screening, cuman di pabriknya, gitu, Oke. di manufacturernya. Cuman kalau yang diambil dari badan kita sendiri untuk diolah, kemudian ditaruh lagi, itu pasti ada screeningnya. Dan mereka manufacturer atau pabrik itu sendiri nggak akan mau mengolah bila requirement itu nggak dilakuin kok. Dan ya it come with the cost. Oke, tadi kita sudah bahas cukup panjang ya mengenai terapi regeneratif dari stem cell itu apa, kemudian PRP, sekretom gitu. Pastinya harusnya Getam Squad udah lebih clear tentang ini ya. Harusnya juga lebih hati-hati juga kalau misalkan menerima penawaran-penawaran ini, kita harus jelas dulu. Tapi yang pasti kita juga ingin tahu juga nih dokter, di mana sih kita bisa mendapatkan treatment yang tepat dengan menggunakan stem cell, sekretom, dan juga PRP ini? Jadi ya tentunya kalau kita ngomongin masalah ortopedi, tentu ya yang melakukan harus ada ortopednya, satu. Dan dilakukan di rumah sakit maupun klinik-klinik yang sudah memenuhi persyaratan dari Kemenkes ya. Dan juga dengan indikasi yang sudah disesuaikan dengan peraturan yang ada. Jadi 3 itu harus terpenuhi semuanya. Nanti kan untuk masalah diagnostik apa aja 15 itu semua bisa akses kok. Ada tuh semua di Permenkes. Ada di website, ada. Bisa dilihat. Dan mungkin saat ini hanya ortopedi, tapi mungkin dalam kedepannya spesialisasi yang lain pasti ada juga. Karena memang kita dengar infonya memang udah menyusul kok. Lah ya. Dari selain ortopedi juga ada spesialisasi lain yang memang sebentar lagi muncul beberapa diagnosis yang bisa untuk eligible Regenerative untuk medicine. stem Kan cell. kita dari bedah plastik, dari patologi, makin dalam. Saya pikir Semuanya pasti akan ada ya. ini stem cell ini dibuat ya, bukan buat cuma buat ortopedi, tapi buat semuanya. Kan Iya. menunggu regulasi dari stakeholder. Oke. Tapi ini pertanyaan curious aja. Kenapa ortopedi yang pertama ya? Itu saya juga nggak tahu. Ya, mungkin kita cukup gencar ya. Gencar memberikan hasil juga dari penelitian mungkin ya. Saya pikir kenapa ortopedi ini menarik, mungkin gini, karena di antara Selalu dibahas serius. Bentar lagi filosofi keluar. Sapi atau jembatan atau ada sapinya. Tapi kenapa ortopedi? Karena kita paling Karena paling banyak dari kita yang memang sudah juga terlibat Ya. dalam treatment seperti itu. di secara konsep ortopedi itu gampang dinilai. Di antara misalnya kayak keberhasilan dari patah tulang nih. Jelas tulangnya patah, Nyambung. boom. Ya. Mungkin agak lebih sulit kalau konsepnya contoh kecantikan. Disuntik jadi lebih cantik. Kan gitu. cantik kan relatif ya. Kalau misalnya kalau kita bilang konsepnya lebih ke misalnya khusus atau body digestif itu sebetulnya lebih sulit kelihatan. Kalau tulang jelas kita lihat. Tapi memang dari segi organisasi perhimpunan juga dari ortopedi kita punya perhimpunan namanya Pak Boy. Itu juga aktif terus untuk Dan kita punya divisi regeneratif ya. Ada. Kita ada dalam regeneratif. departemen perhimpunan tersebut kita memang ada satu divisi yang memang untuk mengurusi seperti regeneratif medicine seperti itu. Jadi kita sebenarnya juga bersyukur juga ya ini ya untuk guru-guru kita. Paper akhirnya juga banyak dulu ya. Paper akhir juga banyak ya. Jadi bukan hanya sebagai omongan semata, tapi memang udah lama kita dilakukan terutama oleh para guru-guru kami yang terhormat di ortopedi. Ya, dan pastinya juga di sini kita mau menekankan juga, kita mau bold bahwa kalau mau terapi regeneratif tuh nggak harus jauh-jauh mahal-mahal ke luar negeri, karena ternyata di Indonesia juga pabriknya juga sudah ada gitu ya, dan juga Tersertifikasi ya. Iya, dan juga dokter-dokternya juga sudah cukup mumpuni, jadi bisa di Indonesia gitu. Tapi the last one, this is about hype.
karena memang lagi ngetren Mhm. dan juga hope gitu. Tapi banyak juga yang akhirnya karena hope itu tadi ya, akhirnya ya udah tutup mata, gelap mata, akhirnya oke, oh ini stem cell, akhirnya oke saya ikut dengan berapa juta pun dia keluarkan gitu. Dan ternyata no result at all gitu. Untuk closing statement kita mencermati itu apa nih? Pak filosofi mau Kalau kita ngomongin hype and hopes ya, mungkin konsep dasarnya adalah hype itu akan lewat, tapi akan terbukti. hope itu selamanya kan. Ya. Ya memang manusia kan hidup ya hope. Dan kita berharap anak cucu kita akan menikmati apapun yang kita usahakan ya saat ini ya. Dalam arti ya harapan untuk kesembuhan, harapan untuk kebaikan itu selalu ada dari stem cells. Justru dengan podcast kayak gini ya Dokter Ricky, Dokter Nadia, emang kita mencegah supaya hype dari suatu stem cell ini tidak menyesatkan dan Ya. harapannya bisa berbuah menjadi sesuatu yang baik. Ya, Ya. agar terapi yang diberikan itu sesuai dengan stem cell yang seharusnya juga, ya Betul. kan? Tentunya juga didukung oleh ya Pak Boy, Mhm. Idi, teman-teman dari keperawatan, laboratorium, dari kedokteran itu sendiri, dan terutama dari ya teman-teman stakeholder kita juga nggak boleh lupa dari Kemenkes, asuransi, itu juga semua berperan terhadap kesuksesan stem cell ini. Jadi mudah-mudahan yang tadinya hype kita bisa eliminasi atau bahkan kalau semungkin bisa minimalisir. Tapi lebih baik kita arahkan ke hope yang memang ada tujuannya dan memang ada dasarnya gitu kan. Mudah-mudahan dengan podcast seperti ini masyarakat bisa lebih tahu ini toh stem cell, ini toh treatment yang mempunyai dasar evidence base yang baik gitu kan. Ini ternyata jangan-jangan ini tidak ada dasarnya gitu kan. Betul. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin bisa men-shift dari hype ke hope. Karena kalau emang bisa menjadi hope yang bisa kita achieve, itu kan lebih baik dan bermakna sih bagi semua orang. Iya. Supaya nggak ada lagi yang jualan tanduk stem cell. Ada. Ada ya? Ada ya stem cell dari tanduk apa nih? Tanduk apa nih? Cut itu ya. Merek. Oke. Terima kasih banyak Dokter Erik Monggokusumo, dokter konsultan sport injury. Oke, Dokter Nadia Natasha Ifran, dokter konsultan sport injury juga, dan juga Dokter Ricky Edwin Hutapea, dokter konsultan ortopedi lutut dan panggul Eka Hospital BSD. Semoga banyak yang nonton ya. Jadi banyak yang teredukasi gitu ya. Tidak ada informasi-informasi yang menyesatkan tentang terapi regeneratif ini. Oke, kita say thank you ke penonton kita, Gotham Squad. Kita ketemu di podcast-podcast lainnya. Saya Diana Dwi undur diri. Thank you. Bye-bye.